فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah masuk pada golongan yang kedua dari golongan munharifin. Siapa mereka itu? Membadah ahlu ta'wil, yang penamaan lebih jelas tentang kebatilan mereka dengan istilah apa? Ahlu tahrif. Tayyib, firqah yang masuk dalam deretan ini siapa saja di antaranya? Abdullah. Jahmiyah, Mu'tazilah juga masuk di sini. Yang paling masyhur dengan takwilannya siapa? Asy'ariyah. Taib. Sekarang kita masuk pada fasal baru. Faslun. Yang di sini akan dibahas tentang perselisihan antara ahli takhyil dan ahli takwil terkait asma wa sifat. Madhab ahli ta'wil fi nususil ma'ad al-imanu biha ala haqiqatiha min ghairi ta'wilin. Perhatikan prolog ini, yaitu muqaddimah. Madhab untuk ahli ta'wil terkait nas-nas al-ma'ad, nususul ma'ad, yang dimaksud adalah apa? Nas-nas tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, seputar surga dan neraka. Nah, ahli takwil mereka beriman sesuai dengan hakikatnya tanpa mentakwil. Naam. Baik. Mereka mengatakan itu hak secara hakiki. Berarti sampai di sini prinsip mereka seperti ahli sunnah terkait keimanan terhadap hari akhir. Walamma kana madhhabuhum fi nususi sifati sarfaha an haqa'iqiha ila ma'anin majaziyatin dukhalifu dhahiraha istatala alaihim ahlut takhyil. Dan tatkala madhab ahli ta'wil terkait nas-nas sifat itu mereka memalingkan dari hakikatnya kepada makna majazi yang menyelisih zahirnya, maka ahlu ta'wil pun mengecek mereka. Istatala alaihim, tatawalu alaihim, diecek, dilecehkan. Kalian ini enggak punya pendirian lurus. Nah, kenapa dibedakan? Nas tentang hari kebangkitan kalian terima secara hakikat, tapi nas-nas tentang sifat kalian takwil. Paham? Nah, fa'alzamuhumul qawla bi ta'wili nususil ma'ad kama fa'alu fi nususis sifat. Sehingga ahlu ta'wil, ahlu ta'til, ya, atau takhyil tadi, ahlu takhyil mengharuskan ahli takwil ini untuk apa? Untuk mentakwilkan juga nas-nas tentang hari kebangkitan, sebagaimana mereka telah melakukannya pada nas-nas as-sifat. Naam. Jadi intinya apa di sini? Intinya
Nah, ahlu takhyil merasa prinsip mereka apa? Mereka kokoh. Kenapa? Karena semuanya mereka takwil. Dalam artian nas tentang hari kebangkitan mereka katakan itu hanya khayalan. Demikian pula nas tentang apa? Tentang sifat-sifat mereka juga itu hanya khayalan. Nah, ahlu takwil membeda-bedakan. Ini menunjukkan goncangnya prinsip mereka menurut ahli takhyil. Tayyib, kenapa kalian beda-bedakan? Faqala ahlu ta'wil lahum. Sekarang jawaban ahlu ta'wil kepada ahlu takhyil. Nahnu na'lamu bil ittirari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa'a bi itsbatil ma'ad. Wa qad 'alimna fasada syubhatil mani'ati minhu falazimal qawlu bi thubuti. Nah, ahli ta'wil mengatakan kami ini telah mengetahui secara pasti bil ittirar yang tidak mungkin bisa kami tolak bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan menetapkan tentang adanya hari kebangkitan, dan kami telah mengetahui rusaknya syubhat yang menghalangi hal tersebut, yang menghalangi untuk menetapkan tentang hari kebangkitan. Berarti karena kami sudah tahu, kami sudah mengilmui itu dan mengetahui rusaknya syubhat yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan, maka wajib bagi kami untuk apa? Untuk menetapkan hari kebangkitan. Baik. Nah, hujah ini sama seperti ahli sunnah ya tidak? Hujah mereka sama sampai di sini. Wahada jawabun sahih. Ini jawaban yang benar. Wa hujjatun qati'atun tatadammanu difa'a anhum fi adami ta'wilihim nususal ma'ad. Dan hujjah yang mematikan lawan debatnya, yang terkandung di dalamnya pembelaan dari mereka tentang tidak mentakwilkannya mereka nas-nas tentang hari kebangkitan. Mereka tidak mentakwil nas tentang hari kebangkitan. Alasannya apa? Karena kami telah betul-betul mengilmui yang tidak mungkin bisa kami tolak untuk menetapkan hari kebangkitan. Wa ilzami ahli takhyil an yakunu bi itsbatil ma'ad. Dan di sini juga pengharusan dari ahli takwil terhadap ahli takhyil agar mereka juga mengimani dengan menetapkan hari kebangkitan. Wa ijra'i nususihi ala haqa'iqiha, dan tuntutan untuk menjalankan nas-nas tentang hari kebangkitan secara hakikat, sebagaimana hakikatnya. Li'annahu idza qamat dalilu wa antafal mani'u wajaba thubutul madlul. Dikarenakan apabila telah tegak dalil dan tertiadakan penghalang, maka wajib ditetapkannya perkara yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Nah, baik. Sampai di sini ahlu takwil terkait alasannya dalam menetapkan nas-nas tentang hari kebangkitan benar. Wa qad ihtajja ahlu sunnati ala ahli takwil bihadhihi al-hujjah nafsiha. Nah, di sini. Dan sungguh ahli sunnah telah berhujjah atas ahli takwil dengan hujjah ini juga. Nah, hujjah ahli sunnah menuntut ahli takwil agar kalian juga mensikapi nas-nas tentang sifat seperti itu sama seperti apa? Hujjah ahli takwil terhadap ahli takhyil terkait nas-nas tentang hari kebangkitan. Paham? Liyaqulu bi thubuti sifat. Liyaqulu bi thubuti sifat, agar ahli takwil tersebut meyakini tentang penetapan sifat-sifat.
wa ijra'i nususiha ala haqiqatiha, dan menjalankan nas-nasnya sesuai dengan hakikatnya. Faqalu li ahli ta'wil, maka ahli sunnah mengatakan kepada ahli ta'wil, nahnu na'lamu bil ittirar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bi itsbatis sifati lillah wa qad alimna fasada syubhatil mani'ati minhu falazimal qawlu bi thubutiha. Jadi sama seperti hujah ahli takwil tadi ketika berhadapan dengan ahli takhyil. Ahli sunnah katakan, nah kami mengetahui secara pasti, tidak mungkin bisa kami tolak ilmu tersebut, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Dan kami telah ketahui rusaknya syubhat yang menolak hal tersebut, sehingga wajib, harus untuk mengatakan tentang tetapnya sifat-sifat itu bagi Allah. Nah, wa hadza ilzamun sahihun wa hujjatun qa'imatun la mahida li ahli ta'wil anha. Dan ini adalah pengharusan yang sahih dan hujjah yang tegak yang tidak mungkin bagi ahli ta'wil untuk bisa berkelit darinya. Harusnya kalau mau konsisten, ya mereka mensikapinya sama seperti mensikapi nas-nas tentang hari kebangkitan. Berarti harus berjalan seperti ahli sunnah, ya tidak? Fa inna man mana'a sarfal kalami an haqiqatihi fi nususil ma'an yalzamuhu an yamna'ahu fi nususis sifat allati hiya a'zamu wa aktsaru itsbatan fil kutubil ilahiyyah min itsbatil ma'ad. Wa illam yaf'al faqad tabayyana tanaquduhu wa fasadu aqli. Baik, sebab siapa saja yang tidak mau atau menghalangi dari memalingkan kalam dari hakikatnya pada nas-nas tentang hari kebangkitan, maka mengharuskan dia untuk juga hal itu menghalanginya dari memalingkan nas-nas as-sifat. Paham? Mereka ahli ta'wil, mereka tidak mau memalingkan nas-nas tentang hari kebangkitan dari zahirnya. Maka berarti seharusnya juga mereka tidak boleh untuk memalingkan nas-nas tentang sifat dari zahirnya. Yang nas-nas tentang sifat ini lebih agung dan lebih banyak penetapannya di dalam kitab-kitab ilahiyah. Nah, ayat-ayat nas-nas yang menetapkan tentang sifat lebih banyak dalam kitab Al-Quran. Demikian pula dalam sunnah. Min itsbatil ma'ad, daripada penetapan tentang hari kebangkitan. Nah, berarti orang yang membolehkan mentakwil pada sifat dan tidak membolehkan mentakwil pada nas-nas hari kebangkitan jatuh dalam apa namanya Ukasyah? Terjatuh dalam orang, yaitu ahli takwil ini, mereka membolehkan, bahkan mengharuskan mentakwil nas sifat, tapi tidak membolehkan mentakwil nas tentang ma'ad. Ini prinsip yang apa namanya? Prinsip apa namanya yang dimaksud? Tanaqud. Ya, suatu yang tanaqud, yaitu kontradiksi. Wa illam yaf'al faqad tabayyana tanaquduhu wa fasadu aqli. Jika dia tidak melakukannya, maka sungguh telah jelas tanaqudnya dan rusaknya akalnya. Dan ini cara paling mudah kawan untuk apa? Untuk menghujat ahli takwil dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Makanya antum kalau bertemu dengan orang-orang berpemahaman Asy'ari, diilzam saja dengan hal-hal yang mereka mencocoki ahli sunnah padanya, yaitu pada perkara hari kebangkitan. Kenapa kok mentakwil pada sifat-sifat? Kemudian ketika berbicara tentang suatu sifat secara spesifik, mereka tolak suatu sifat dan sifat yang lain mereka tetapkan. Kita juga ilzam dia. Karena apa? Akan menetapkan sifat ini, misalnya sifat wujud, sifat hidup, dan kalian tidak menetapkan sifat yang lain.
Nah, karena paling mudah untuk membantah Asy'ariyah dengan menunjukkan tanakudnya. Dan tanakudnya suatu keyakinan menunjukkan batinnya keyakinan tersebut. Karena apa? Karena kebenaran itu tidak kontradiksi. Kebenaran itu tidak akan mungkin ada padanya kontradiksi. Baik, mungkin itu dulu. Sampai bihadza subhanallah.